Sofi Srianti sebagai moderator dan pemateri keempat. Lanjut saja kita bahas tentang materi kita yang akan dibacakan oleh pemateri pertama. Silakan. Saya Novita Amanda akan membacakan materi yang pertama, yaitu sejarah masyarakat informasi. Sejarah masyarakat informasi yaitu muncul pada tahun 1970. Pada saat itu terjadi peralihan dari masyarakat industri menuju masyarakat informasi. Materi kedua akan dibacakan oleh rekan kami. Baik, terima kasih. Saya Dewi Novianti sebagai pembaca materi kedua, yaitu tentang perkembangan masyarakat. Masyarakat melalui beberapa tahap hingga akhirnya menjadi masyarakat informasi. Mulai dari masyarakat agraris, masyarakat industri, hingga akhirnya menjadi masyarakat informasi. Di era informasi ini, informasi merupakan salah satu sumber daya dasar selain material dan energi. Informasi menjadi operasional melalui kegiatan komunikasi. Karena itu, informasi jadi tidak bernilai jika tidak dimanfaatkan. Maka dengan berkomunikasi, informasi itu menjadi bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembaca materi ketiga. Saya Tanang Fianti membaca materi ketiga akan menjelaskan mengenai definisi masyarakat informasi. Information society atau masyarakat informasi adalah sebuah istilah yang dideskripsikan sebagai suatu masyarakat dan juga sebuah ekonomi yang dapat meningkatkan dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru. Masyarakat informasi ini juga diartikan sebagai suatu masyarakat di mana kualitas hidup dan prospek perubahan sosial serta pembangunan ekonomi tergantung pada peningkatan dan pemanfaatan informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Baik, saya Rinita Sofi Srianti akan menjelaskan tentang ciri-ciri masyarakat informasi. Adapun yang menjadi ciri-ciri dari masyarakat informasi adalah A. Adanya level intensitas informasi yang tinggi. B. Penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial. C. Kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak jauh. D. Masyarakat yang sadar akan informasi yang cukup. E. Menjadi informasi sebagai komunitas bernilai ekonomi. F. Mengakses informasi super quick atau berkecepatan tinggi. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kelima. Baiklah, saya sebagai pemateri kelima akan menjelaskan alasan mengapa menjadi masyarakat informasi itu penting. Alasannya yaitu, dengan membacanya informasi bagi masyarakat, memungkinkan bertambahnya orang memperoleh ilmu dan pengetahuan yang biasanya hanya dimiliki oleh kelompok profesional saja, sehingga dapat dimasyarakatkan. Selain itu, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, menyebabkan jarak antar kelompok masyarakat dapat ditiadakan. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dapat diketengahkan oleh bermacam-macam media komunikasi. Dengan adanya informasi dan tenaga kerja yang terampil dapat meningkatkan produktivitas kerja dan memberi prospek yang cerah bagi kemajuan industri. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ke-6. Baiklah, saya Sarah Dewi sebagai pemateri ke-6 akan menjelaskan contoh-contoh pengaruh ICT. Yang pertama yaitu penyiapan surat menyurat sampai arsip dilakukan dengan bantuan komputer. Yang kedua, pemanfaatan komputer untuk membantu memakai dalam menelusuri indeks subjek dan indeks pengarang. Yang ketiga, pengguna komputer di rumah-rumah sakit semakin berkembang. Tanpa dukungan layanan administrasi yang memadai, disebabkan banyaknya pasien dan sifat berulangnya pengobatan pasien. Selain itu, komputer ini dapat dimanfaatkan untuk menganalisis data yang telah disimpan. Yang keempat, pemesanan tiket pesawat. Hampir seluruh penerbangan internasional telah menerapkan fasilitas sehingga membantu dalam menempatkan pesanan pada jadwal yang diminta. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ke-7. Saya Sarana Wiwi sebagai pembaca materi ke-7.
Faktor pendorong masyarakat informasi terbentuk atas beberapa faktor yang berdampak terjadinya evolusi di masyarakat tersebut. Dua, teknologi yang mempercepat pergerakan informasi di masyarakat yang kemudian menjadi ciri dari masyarakat maju seperti penggunaan TV, telepon, komputer. Teknologi komputer dan teknologi informasi telah memberikan jawaban terhadap kebutuhan teknologi penyimpanan informasi tersebut. Bahkan komputer merupakan teknologi yang lebih dari sekedar teknologi penyimpanan informasi, pemroses analisis, dan bahkan dapat mengkomunikasikan kepada komputer lain. Inilah kelebihan komputer dalam menangani informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baiklah, sekian terima kasih dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Kalau ada kelebihan doa dari kebaikan.